Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap pengurus takmir Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jamaah dan keluarga besarnya selalu diberkahi, dirahmati Allah dimanapun berada. Kembali kita unjuk gigi menampakkan sikap syukur kita dengan mewakilkan kepada kalimat ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kembali kita juga tampakkan refleksi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalam salawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Episode yang keempat ini harus kita batasi sebagai episode yang terakhir dalam membahas sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Karena kalau kita nanti panjang lebar berbicara seluk-beluk Al-Quran, itu nanti ada bab khusus namanya kajian ulumul Quran. Jadi kalau ulumul Quran itu seluruh kajiannya tentang seluk-beluk Al-Quran. Ada nasakhnya, ada mansukhnya, ada qati', ada dhonni, ada mutasyabih, ada muhkamat. Itu nanti di ulumul Quran. Ini kita membahas usul fikih. Jadi kalau nanti Quran ini berkepanjangan kita bicarakan, sumber hukum yang lainnya tidak kebagian. Ya cukuplah setiap sumber hukum yang 10 itu kita bicarakan setiap topiknya 4 episode. Dan ini episode keempat kita berbicara Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pokok
di dalam pengamalan agama Islam. Dia merupakan sumber utama bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa kita hidup di dunia ini pendatang, perantau, musafir. Kita bukan asli penduduk bumi. Kita menempuh perjalanan yang sangat jauh dari tempat asal kita. Para ulama menduga jarak antara kampung kita, asal kita, dengan bumi itu bisa dihitung. Ternyata dugaan para ulama berdasarkan ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Para malaikat itu dan ruh, maksudnya gelarnya malaikat Jibril itu ruh. Para malaikat dan ruh itu dengan Jibril, kalau dia dari bumi naik ke langit atau dari langit turun ke bumi, itu membutuhkan waktu jarak tempuh sehari. Yang sehari itu kalau ditempuh oleh kita dengan kecepatan cahaya, bukan kecepatan suara, kecepatan cahaya, itu membutuhkan waktu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Dari angka 50.000 tahun inilah diduga oleh para ulama jarak antara bumi sampai ke kampung halaman kita, yaitu surga, itu sejauh 473.040 triliun kilometer. Hitung sendiri itu. Jadi jarak antara kita dari bumi ke surga, dari bumi ke kampung halaman kita surga itu berdasarkan hitung-hitungan kalau kita hitung secara matematik itu 473.040 triliun kilometer. Itu kalau ditempuh dengan kecepatan cahaya, waktunya 50.000 tahun. Nah, jadi jauh kita. Kenapa kita bisa ukur seperti itu? Karena dalam kisah Isra Mi'raj itu sangat jelas ketika Nabi itu dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di situ ada pohon besar yang daunnya adalah jumlah makhluk yang ada di planet bumi ini. Yang di atas daun itu ada tulisan-tulisan. Yang di atas daun itu duduk malaikat bersat-sat, bertasbih, suaranya itu bergemuruh seperti lebah. Dan Rasul waktu Mi'raj kan dipandu malaikat Jibril. Itu pohon apa? Dijawab, ketahuilah, itu yang disebut Sidratul Muntaha. Makanya area teritorial di tempat itu dinamakan daerah Sidratul Muntaha. Dan daun yang diduduki malaikat ada tulisan-tulisan itu adalah nama-nama kita.
Jadi jangan khawatir bapak-bapak, namanya tertulis di situ. Malaikat yang duduk yang jumlahnya tak terhitung di atas daun itu adalah malaikat maut. Itulah makanya kita pahami malaikat maut itu bukan nama personal tapi nama korps. Yang komandannya adalah malaikat Israel. Makanya kita dalam kitab Al-Idhkar antara azan dan qomat ketika subuh, cuma subuh saja itu diajarkan doa Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Israil wa Mikail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Kalau hari Jumat lain lagi. Itu kalau mau tahu doa-doa seperti itu ada kitab Al-Idhkar. Doa-doa yang ditempatkan di mana gitu. Kalau hari Jumat itu dianjurkan sebelum subuh antara azan qomat istighfar 3 kali, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Nah, jadi dilihat di situ. Makanya dipahami malaikat maut itu nama korps. Ketika daun yang menempel di tangkai pohon yang disebut Sidratul Muntaha lepas dari tangkainya, seluruh malaikat di atasnya yang bertasbih itu berhenti. Sudah itu memegang daunnya, lalu dibaca, Bapak ini disebut orangnya nanti ada ini masalah nanti ini. Ya kalau ada namanya persis ya alamatnya kita rubah di mana gitu aja. Karena saya pernah menyebut di suatu momen taksiyah, nyebut nama ibu ini, orangnya di depan saya hadir. Terus alamatnya saya pindah ke Maros ya. Karena posisinya waktu itu di Makassar. Jadi oknum malaikat yang mengeksekusi kita itu berbeda-beda, tapi satu korps mereka. Dan selesai mereka melaksanakan tugasnya mengeksekusi itu, tugasnya hanya mengeksekusi saja. Tahap pertama dari kaki sampai lutut itu berganti semuanya. Setelah itu nanti setelah dipegang diserahkan ke malaikat rahmat atau malaikat laknat, dia yang urusannya. Dia kembali ke Baitul Makmur, tawaf di sana dan masuk ke dalamnya, tidak keluar-keluar lagi. Semuanya dimanage, diatur oleh Pak Ketuanya, Pak Komandannya, namanya Israel. Itu komandan ketua malaikat maut. Tapi kalau ketua ahli IC subuh namanya nah, jadi jarak tempuh kita yang jauh. Makanya di samping Sidratul Muntaha itu kan ada surga. Jadi kalau surga dengan bumi ini diukur, ya jaraknya diduga para ulama itu 473.040 triliun kilometer. Ditempuh dengan kecepatan cahaya butuh waktu 50.000 tahun. Nah, kita tinggalnya di dunia nggak lama kita. Makanya di dunia itu hanya singgah, ambil air minum 3 kali tegukan, berangkat lagi pulang. Makanya mati itu sering dinamai dengan pulang. Kalau orang Jawa mangkat, orang Makassar amuteran, orang Bugis apa tembari? Lisu. Jangan keliru Lisa, lisu. Nah, meskipun kita singkat hidup di dunia, maka Allah menurunkan SOP. Sebenarnya SOP yang diturunkan itu bentuk Rahman Rahimnya Allah. Itu nikmat sebenarnya. Jangan dikira nikmat itu
hanya materi, makanan, minuman, itu bukan. Itu nikmat. Bahkan nikmat yang terbesar itu adalah kefahaman terhadap SOP itu. Kan ada hadisnya itu, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka difahamkan agama kepadanya, diberikan SOP. SOP-nya tersimpul lewat satu kitab yang bernama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya, nanti di Ulumul Quran itu akan dibahas, turunnya itu berangsur dari Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit pertama. Jadi Al-Quran itu dari Lauful Mahfud turun serentak ke Baitul Izzah, langit pertama. Nanti dari situ turun ke dunianya, ke buminya, dicicil berangsur-angsur sesuai dengan konteksnya. Makanya ada satu item dalam Ulumul Quran disebut Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul itu peristiwa yang melatar belakangi turunnya kitab suci Al-Quran. Nah, setelah Al-Quran itu turun kepada kita, tentu kita ingin memahami. Dan Quran yang diturunkan kepada kita itu menggunakan bahasa Arab. Makanya kemarin yang pertama, untuk menggali, menangkap pesan firman itu, kata-kata Tuhan itu, harus memahami, harus menguasai aspek linguistik bahasa, gramatika bahasa. Karena kalau ini tidak dipahami, tempo hari hasilnya apa? Hasilnya adalah tekstual. Nah, itu satu, udah kita bahas. Terus yang kedua, Al-Quran itu seluruh isinya itu adalah kata-kata Tuhan. Tidak ada kata-kata malaikat, tidak ada kata-kata nabi. Seluruhnya adalah firman. Seluruhnya adalah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin tahu maksudnya Al-Quran, maksudnya kata-kata itu, maksudnya firman itu, maka yang paling tahu maksud kata itu yang berkata. Dan yang berkata, yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu pernah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Cuma waktu itu Pak Ketua nggak datang, makanya ya kita agak sedikit ulangi supaya nanti tidak remedial kalau ujian akhir. Ya pokoknya ngajinya santai aja, paham nggak paham yang penting pahalanya ada, itu aja. Karena kiai saya itu bilang pokoknya ngaji itu ada nggak apa, paham nggak paham, yang penting pahalanya ada. Orang ngaji itu niatnya bukan ngaji aja, pahalanya ada kok. Karena waktu malaikat tuh mau bagi-bagi pahala, mau nulis semuanya, ada satu orang tuh nggak ditulis. Jadi malaikat tuh agak sedikit hasad juga rupa-rupanya. Untung Allah tuh yang maha teliti nanya, kenapa yang itu nggak ditulis? Oh, dia niatnya bukan ngaji ya Allah, tapi dia ada di situ. Oh, itu niatnya berteduh, karena dia hujan maka berteduh, maka ikut ngaji. Itu pun Allah masukkan dia. Aku merahmati dia. Jadi Allah itu gampangan, Allah itu baikan. Cuma banyak hamba-hamba itu suuzon aja, bawaannya pesimis aja. Jadi makanya Allah itu digambarkan ketua KPK, Bareskrim, komandan gegana. Jadi sehingga akhirnya ya bahwa hubungan kita dengan Allah itu bukan mahabbah, bukan cinta, bukan kemuliaan, tapi hubungannya adalah ketakutan. Nah itu, jadi maka dari itu ini harus kita jadikan grade yang lebih tinggi lagi. Nah, bukti bahwa seluruh Al-Quran itu yang paling tahu maksudnya adalah Allah. Maka ketika Nabi memahami Al-Quran itu, sebenarnya ulama kami, guru kami mengajarkan tidak boleh dikatakan keliru, tidak boleh dikatakan tepat. Salah, bukan dosa. Ingat,
makna maksum itu Nabi terpelihara dari dosa, bukan dari kesalahan, bukan dari kekeliruan. Karena Nabi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahkan malaikat pun pernah mau mengintervensi firman Allah ini, protes, ya kan? Waktu berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah langsung jawab, inni ya'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena malaikat berusaha masuk memahami itu, mengintervensi, enggak bisa. Ini otoritasnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat aja enggak bisa, nabi aja enggak boleh, apalagi manusia biasa. Ini namanya konsep normatif ilahiyah. Itu Nabi itu pernah juga mengharamkan madu, itu pernah diharamkan oleh Nabi. Loh, madu itu halal atau haram? Madu itu halal atau haram? Halal. Bapak-bapak suka madu? Maksudnya madu tawon itu maksudnya. Ini pikirannya langsung terbang kemana-mana. Ini kayaknya mudah sekali tergelincir ini. Itu madu yang dikeluarkan oleh tawon itu pernah diharamkan oleh Nabi. Nabi ingin mengintervensi hukum Quran, nggak boleh. Allah langsung turunkan Quran surah At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardati azwajik wallahu ghafurur rahim. Hei Nabi, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Ditegur, kenapa? Nggak boleh aku menghalalkan, kok kamu mengharamkan? Nggak boleh. Jadi Nabi berusaha memasuki area yang bukan wilayahnya, gitu. Teritorial yang bukan wilayahnya mau dimasuki nggak boleh. Contoh kedua, Nabi dakwah sama raja, datang Umi Maktum orang buta, langsung bermuka masam, nggak boleh. Biar raja kalau nggak mau menerima hidayah tinggalkan, urusi itu orang buta. Tapi dalam pikiran Nabi, kalau raja yang masuk Islam kan luar biasa. Allah tegur, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah, ini artinya apa? Kalau orang memahami Al-Quran, meninggalkan aspek ilahiyah, bahwa ini adalah otoritas Allah, maka hasil pemahamannya pasti liberal. Liberal itu apa? Bebas berpikir. Karena sekarang Al-Quran itu dianggap produk budaya. Al-Quran itu, Al-Quran yang asli itu di Lauful Mahfuz. Begitu turun ke Baitul Izzah, mau turun ke bumi harus menjelma ke dalam bahasa yang dipilih bahasa Arab supaya kita paham. Makanya kalau Al-Quran mushaf itu diduduki nggak apa-apa, taruh di toilet nggak apa-apa, itu namanya liberal. Orang kok nyium-nyium mushaf Quran itu diejek-ejek kita. Kenapa diejek-ejek? Itu harganya nggak cukup 75.000, cuma tulisannya tulisan Arab, harganya cuma 100.000. Itu orang liberal tuh begitu. Wong profesor filsafat itu pernah Quran itu langsung diinjak itu. Untung ada mahasiswa yang agak sedikit punya keberanian, langsung diprotes. Nggak apa-apa, nggak lulus di mata kuliah itu, yang penting jangan dihina Quran. Kenapa? Memang mushaf Quran itu harganya mungkin tidak lebih dari 100.000, tulisannya tinta, tapi makna yang dikandung di dalamnya itu tidak ternilai dengan dunia dan isinya. Makanya kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah, kami tetap diajarkan selesai kita cium. Meskipun ada teman kita, saudara kita menganggap itu bid'ah. Kenapa? Enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Karena mushaf Qur'annya di zaman Nabi tidak ada. Mushaf Qur'an itu muncul di masa siapa? Di masa Utsman. Awalnya di masa Abu Bakar As-Siddiq, tapi belum sempurna. Nanti kesempurnaan di masa Utsman bin Affan. Di zaman Nabi nggak berbentuk mushaf begitu. Nah, ini namanya orang harus paham aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga disebut aspek realitas
atau peradaban. Jadi kalau orang memahami teks Quran nggak memahami peradaban, itu hasilnya pasti ekstrim gitu. Nanti tobatnya nanti di penjara. Makanya Amrozi sekarang udah cerita pengalamannya itu yang bom Bali yang sekarang bebas itu, Pak. Kenapa? Dia ternyata salah yang saya pahami, karena dia sudah terlanjur mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Coba setelah diskusi apa semuanya, oh iya ternyata saya membunuh orang. Islam itu diturunkan untuk menjadi rahmat. Kok yang dibunuh juga sesama Islam juga? Kira-kira membunuh orang Islam itu sengaja tidak sengaja itu menyenangkan iblis atau menyenangkan Rasulullah? Menyenangkan iblis. Kita lebih suka menyenangkan iblis atau menyenangkan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang kita senangkan? Kita ingin mengecewakan siapa? Nah, makanya dia Amrozi ketika diwawancari, saya itu bertobat. Kenapa? Saya telah bertahun-tahun menyenangkan iblis dan mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Jadi hasilnya pasti ekstrim ketika aspek realitas ini tidak dipahami. Aspek linguistik ketatabahasaan tidak dikuasai, maka hasilnya tekstual. Ini dalil, ini ayatnya, ini ayat ditunjuk-tunjuk. Padahal untuk menggunakan hukum, mengistimbat hukum itu bukan otoritas kita. Seorang guru besar saja kalau pendidikannya tidak linear nggak berani ngomong. Itu dianggap ilmu PowerPoint ya. Itu gitu istilahnya Pak Rob di Gerung itu. Kenapa? Karena disclaimer dari awal, bukan otoritasnya, bukan kewenangannya, kok diomongin wilayahnya orang. Biarkan yang ahli tafsir, biarlah ulama berkumpul, apa keputusannya itu lebih safety kita ikuti daripada fatwa pribadi-pribadi, fatwa perorangan. Karena kalau diizinkan semua orang bisa berfatwa, itu bahaya agama, akan jadi liar itu agama itu. Itu biarlah. Makanya nanti sumber hukumnya kan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Sholih Mursalah, apalagi istihsan, Al-Urf, mazhab sahabi, itu harus dipelajari ilmu usul fikih. Bukan fikih, ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita lihat aspek linguistik ditinggalkan, hasilnya tekstual. Aspek normatif ilahiyah tidak diikuti, diabaikan, hasilnya liberal. Nah, yang ketiga, aspek realitas kalau tidak dipahami hasilnya ekstrim. Ayo kita lihat ini yang ketiga ini. Al-Quran dari Lauful Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah sekaligus. Turun kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berangsur-angsur. Ketika Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, dibaca oleh beliau. Quran diturunkan itu tujuannya untuk apa? Al-Quran itu diturunkan tujuannya untuk diamalkan, tujuan akhirnya, gitu kan? Tujuan akhirnya diamalkan, dibaca iya, dikaji iya, diteliti iya, tapi tujuan akhirnya untuk diamalkan. Makanya 7M itu penting juga, membaca, menterjemah, mengkaji, meneliti, memahami, 6 menghayati, 7 mengamalkan. Kalau menghayati nggak usah disuruh-suruh, jalan dia gitu. Membaca itu belum memahami, meneliti aja belum memahami. Jadi memang ini ilmu yang luar biasa ini. Kalau kita nanti belajar ulumul Quran, takjub kita. Memang ini kitab suci, nggak mungkin bikinan orang ini, nggak. Kita akan paham betul. Karena setelah saya cari, wah ini ketemu kemarin saya. Karena buku saya banyak sekali. Begitu saya cari di kasus-kasus mana ini yang tentang ulumul Quran, begitu ketemu, waduh ini nggak bisa, harus dihentikan bahasanya sampai di sini supaya kita segera membahas as-sunnah, ijma, kuas. Karena bahasan kita dari awal dibungkus dengan tema usul fikih.
kecuali dibungkus dengan ulumul Quran yang ngomong Quran terus sampai selesai, supaya tujuannya kita tahu, oh ternyata sumber hukum di dalam Islam itu tidak sesederhana. Makanya kalau orang ngajak kembali ke Quran dan Sunnah, ajakan itu benar secara teori, tapi metode prosesnya tidak mudah. Tidak mudah. Nah, sekarang Al-Quran yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk diamalkan. Nah, Nabi menerima Quran, terus dibaca, diterjemah, dikaji, diteliti, dipahami. Setelah dipahami dan dihayati, diamalkan. Ayo semuanya berkata bersama-sama, diamalkan. 1, 2, 3. Diamalkan. Apa yang diamalkan Nabi itu sudah bukan lagi Quran dalam konteks teori, tapi apa yang diamalkan oleh Nabi itu disebut Al-Quran realitas. Kalau yang di Quran, Quran 30 juz itu teori-teorinya ada di situ. Tapi begitu itu dipahami, diamalkan oleh kita, itu namanya Al-Quran realitas. Makanya Nabi itu, Aisyah itu kalau ditanya, Aisyah itu akhlaknya Nabi itu kayak apa? Kalau kamu ingin tahu isinya Al-Quran nampak dalam kehidupan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itulah Quran. Nabi menyuapi orang Yahudi yang buta, meskipun dimaki-maki tetap disuapi. Itu Al-Quran, namanya Al-Quran realitas. Nabi suka bersedekah setiap pagi, bahkan sholatnya terganggu gara-gara dapat hadiah belum disedekahkan. Itu mengganggu kekhusyuan sholatnya. Itulah Al-Quran. Nabi itu kalau berdagang selalu jujur, itulah Al-Quran. Nabi itu kalau membayar hutang, jangan dikira Nabi itu nggak punya utang, Pak. Malah hutangnya sama orang Yahudi, Pak. Jadi makanya janganlah kita ini harus banyak membaca sejarah secara komprehensif. Membenci jangan berlebih-lebihan. Karena kita ini nggak bisa pergi haji umroh kalau tidak ada kontribusinya orang Yahudi. Yang bikin pesawat dia kok. Yang bikin pesawat dia. Kadang-kadang yang miloti dia. Ini pun karena ada tambahan kuota 221.000, bingung cari pesawat Indonesia. Akhirnya ini sedang kasak kusuk pesawat Spanyol saya. Itu yang miloti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi miloti kita, ngantar kita untuk pergi haji. Makanya membencinya jangan berlebih-lebihan. Nanti harus kita bedakan antara Yahudi dengan Bani Israel. Itu ada kajian demografinya. Jadi jangan asal, kadang-kadang kita kan dasar Israel gitu kan, itu sebenarnya nggak boleh ngomong begitu. Karena begitu kita mengatakan dasar Israel, itu memaki-maki Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel, keturunannya Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel. Oh kita ngomong dasar Israel, apa salahnya Nabi Yakub? Nah ini kalau kita nggak paham, kadang-kadang ngomong sembarangan. Orang-orang Israel pidato lagi di podium lah, itu kalau ketemu orang yang tahu, waduh, kenapa ada Ustadz maki-maki Nabi Yakub? Orang kan begitu. Harus dibedakan Israel, Bani Israel dengan Yahudi. Kalau Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Kalau Yahudi, orang Amerika, orang Afrika datang ke Israel, dibuat KTP jadi warga negara, itu Yahudi. Meskipun ada Yahudi juga dari kalangan Bani Israel. Nah, jadi memang nikmat mempelajari ilmu Al-Quran itu, sehingga ternyata menjadi kita terbuka pikiran kita. Nah, jadi apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya itu disebut Al-Quran realitas. Al-Quran yang asli dengan bahasa yang asli di Lauful Mahfud. Apakah di sana menggunakan bahasa Arab? Ya, kalau yang diturunkan kepada kita menggunakan bahasa Arab. Karena kalau tidak menggunakan bahasa manusia, kita nggak tahu bagaimana memahaminya.
diturunkan beransur-ansur, diamalkan. Maka pengamalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu disebut Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Nah, sekarang kalau sudah kita paham begitu, baru saya akan bertanya, kalau kita berbicara realitas, mengalami perkembangan apa tidak? Mengalami. Realitas di zaman Nabi dengan sekarang sama atau beda? Beda. Realitas sekarang dengan tahun 3000 nanti, realitasnya beda atau sama? Beda. Sehingga metodologinya ketika Quran dipahami Nabi berdasarkan realitas, ketika realitas itu berubah, pemahaman wajib berubah. Wajib berubah. Kalau tidak berubah, ekstrim. Itu hasilnya begitu. Karena realitasnya berubah. Nanti banyak contoh-contohnya ini. Kenapa? Karena ketika Al-Quran itu menjelma menjadi teks, tulisan. Tulisan itu ketika yang namanya teks itu terikat dengan ruang dan waktu. Itu pasti terikat dengan ruang dan waktu. Sehingga ketika dia masuk ruang dan waktu, itu pasti ada keterbatasannya. Yang terbatas itu teksnya, bukan Qurannya. Paham di sini ya? Nanti saya dituduh ini, kenapa ini Quran? Karena di Todopuli ada yang salah paham, guru besar lagi. Ngajak diskusi lama, itu Al-Quran itu lautan yang tidak bertepi. Oh iya saya paham. Kenapa dibatasi? Yang dibatasi itu bukan Qurannya. Ketika dia berbentuk teks masuk ruang waktu, itu keterbatasan. Apa yang membatasi? Kosakata kita ini terbatas. Kosakata kita ini terbatas. Makanya kata Pak Quraisy Shihab, Quran itu 70%-nya banyak yang perawan. Kenapa? Karena belum ada kosakata yang bisa membongkar itu. Nanti ada perangkat ilmu pengetahuan dengan kemajuan perkembangan bahasa, nanti akan terbongkar oleh anak cucu kita. Karena kosakata kita terbatas. Kosakata bahasa Inggris tempo hari berapa? Bahasa Inggris ternyata kosakatanya 250.000 kata. Meskipun sekarang udah berkembang. Bahasa Indonesia 91.000, sedikit. Semakin sedikit kosakata dimiliki oleh suatu bangsa, semakin tinggi pertengkaran dalam memahami Quran. Karena kosakatanya terbatas. Makanya di Afrika itu orang perang-perangan begitu beda sedikit bahasa, yang dibunuh orang Islam sesama orang Islam. Kenapa? Kosakatanya terbatas. Gampang perang, tapi dengan kekayaan kosakata orang akan paham. Oh, nggak perlu kita saling bunuh-bunuh kalau begini. Nah itu. Jadi yang terbatas itu teks. Ketika masuk ruang dan waktu, dia mengalami keterbatasan. Maka teks ini mesti diinterpretasi. Dalam bahasa agama ditafsirkan. Ditafsirkan itu apa? Ilmu tafsir itu kalau bahasanya dosen tafsir kami, ilmu dugaan, ilmu menduga maksud Quran. Kira-kira yang dimaksud Quran itu ini. Jadi ilmu dugaan, bukan Qurannya, tapi penafsiran terhadap Quran itu adalah interpretasi. Interpretasi itu bisa benar, bisa salah, ya kan? Bisa benar, bisa salah. Makanya kalau saya menentang pendapat seseorang yang mendalilkan pada Quran, yang saya tentang bukan Qurannya. Yang saya tentang apanya? Interpretasinya dia. Karena ujung-ujungnya nanti mengerucut ikut pendapat ulama juga. Dan ulama yang diikuti bukan ulama salafus soleh. Salafus bukan ulama salaf, tapi ulama kholaf. Itu banyak orang terjebak begitu. Ulama salaf itu ulama dahulu, salafus soleh di generasi 3 awal. Ulama kholaf itu ulama belakangan. Dari mana kita tahu? Kan tanggal lahir tahun meninggalnya bisa ditahu itu. Nanti kita belajar biografi tahu. Oh, kalau disebut ulama ini ternyata baru meninggal kemarin tahun 1999. Berarti itu ulama kholaf bukan salaf.
Kalau ikut itu berarti ikut ulama kholaf, bukan ulama salaf. Itu. Nah, sekarang kita lihat realitas itu mengalami perubahan, pasti perubahan, pasti itu. Nah, sekarang contoh kasus. Ketika Allah berfirman, langsung ke contohnya aja, nanti kalau berkutat ini malah rumit kita. Pokoknya prinsipnya begitu, ngaji itu paham nggak paham, yang penting pahalanya dapat. Karena ada pengajian yang dibina oleh Pak Dr. Baharudin, saya ikuti, saya susah paham, tapi saya tetap rajin ikut saya. Kenapa? Nanti lama-lama ngerti sendiri nanti, karena yang penting pahalanya didapat. Ketika Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka, maksudnya musuh-musuh Islam, kaum kafir, dengan al-quwwah. Quwwah itu apa? Kekuatan. Nabi diberi wahyu, siapkan kekuatan untuk menghadapi mereka, musuh itu. Responnya Nabi dalam mengamalkan firman ini bagaimana? Responnya ya tentu sahabat-sahabat dilatih menunggang kuda, dilatih memanah. Kenapa? Karena realitanya kendaraan tercepat saat itu apa? Kuda. Senjata yang lontarannya terjauh apa? Memanah, karena AK-47 belum ada. Itu responnya begitu, realitanya memang begitu. Sekarang realitanya kan berubah. Ayatnya masih ada. Hei kaum muslimin, untuk menghadapi musuh-musuh Islam, gentarkanlah mereka dengan kekuatan. Persiapan kita apa? Senjata. Orang sudah punya nuklir, kita masih bagaimana caranya? Jadi ya susah gitu. Orang sudah nuklir, sudah ini, kalau Putin pencet jebret begini aja, arah ke London satu, ke New York satu, selesai Pak. Makanya nggak sembarang berlapis-lapis itu pengamanan senjata nuklir itu. Nggak gampang, karena kalau dijatuh itu lebih dahsyat dari bom atom. Bom atom saja radius 200 km. Jadi kalau bom atom itu dijatuhkan di Makassar, 200 km itu sampai mana? Sampai Parepare, itu habis Pak. Itu bom atom Hiroshima Nagasaki. Lah ini bukan atom, nuklir. Makanya nuklir itu kalau dibawa ke positif, nggak sampai berapa inci saja jadi energi yang besar. Makanya kapal perangnya Amerika itu jalan terus selama 20 tahun nggak akan kehabisan bahan bakar. Kenapa? Karena energi nuklir. Kita kan menggunakan itu kan ribut kita, karena takutnya nih Indonesia nggak disiplin, salah pencet, meledak, Pulau Jawa hilang nanti. Nanti bisa hilang nanti kalau seperti itu. Makanya harus orang yang punya kedisiplinan tinggi, tingkat emosionalnya harus stabil, nggak boleh sembarang orang. Nanti sedikit-sedikit nanti gara-gara dipelototi, mana nuklir, tembakan ke sana. Bukan saja dia yang kena, seluruh moncong lo ya habis. Nah, jadi makanya Ukraine dengan Rusia ini kalau sampai nuklir itu sudah nanti puncaknya terjadi, itu separuh bumi hilang. Separuh bumi hilang. Makanya kita dari sisi pertahanan ini sebenarnya terbuka lebar Pak. Kenapa? Di samping alutsista kita tua, termasuk belum di-upgrade dengan yang canggih, ruang-ruang udara kita itu rawan kita. Memang kita punya kemampuan gerilya yang tangguh, tapi perkembangannya sekarang peperangan itu bukan lagi di darat, pencet tombol, apalagi sekarang pakai drone lagi. Nggak perlu pakai manusia, kirim drone ke sana, titik sini, pencet dari sini, itu sudah langsung mengarah. Kok kita masih mau menunggang kuda loh? Nggak bisa. Realita berubah, tapi itu untuk olahraga dan untuk antisipasi, karena nanti suatu saat teknologi akan tumpul. Tapi menjelang hari kiamat kita tetap harus belajar memanah, bela diri, itu perlu, bukan tidak perlu. Karena suatu saat menjelang hari kiamat itu teknologi itu akan tumpul semua, kita akan kembali ke masa itu. Kalau realitanya seperti itu, ya harus kembali memanah, bela diri, karate, pencak silat, ya itu semuanya. Itu jadi realita berubah. Ketika realita berubah, pemahaman harus berubah. Kalau nggak mau berubah, ya lawanlah itu Israel dengan menunggang kuda. Nah, hadapilah drone-drone. Mereka udah pakai drone kok, pakai Patriot kok. Bagaimana itu? Nah, itu contoh satu. Contoh berikutnya, ada hadis-hadis sahih
sholat pakai sendal, itu hadisnya sahih. Tapi kalau kita masuk di Masjid Al-Mutakin pakai sendal, itu akan ditangkap Satgas. ada proposnya itu. Siapa ini masuk masjid pakai sendal ini? Itu tugasnya propam itu. Nah, kenapa? Karena realita di zaman Nabi itu kalau musim hujan becek, karena masjidnya itu pakai atap kurma, pakai tanah, jika pakai sendal. Sendalnya pun sendal khusus untuk di dalam masjid. Realitanya berubah, sekarang karpet, sekarang tegel. Ya jangan pakai seperti itu. Tapi hadisnya sahih. Iya, kalau mau pakai itu carilah masjid yang masih tanah, gitu aja. Nah, itu ya termasuk sunnah. Menyemir rambut itu kan sunnah. Yang penting bukan warna hitam, itu sunnah. Jadi kalau bapak mau warna pink, contohnya Pak Ketua, saya mau nyemir warna pink, silakan, boleh. Cuma karena sosiologi kita tidak mendukung, nanti dikira wah ini kayaknya Pak Ketua puber kedua ini. Nanti orang kan itu kenapa? Sosiologi kita tidak mendukung. Padahal itu ajaran agama loh. Saya itu kalau mau semir warna pink nggak masalah, warna merah nggak masalah. Yang penting yang dilarang kan bukan warna hitam, kecuali dalam peperangan. Strategi itu boleh. Cuma masalahnya kalau saya semir merah, waduh nanti dikira PDI Perjuangan. Nanti kalau warna biru nanti dikira wah ini kayaknya Demokrat ini. Nanti kalau saya warna kuning nanti wah ini Golkar. Padahal memang itu sunnah. Iyalah An-Nazir, saudara kita An-Nazir, di satu sisi dalam aspek itu dia mengamalkan sunnah itu, tapi sunnah kan tidak itu saja. Dia mengamalkan sunnah itu, tapi sunnah-sunnah yang lain bagaimana? Jadi jangan merasa kalau mengamalkan satu sunnah sudah merasa paling Islam sendiri. Belum tentu. Sunnah-sunnah yang lainnya itu ada apa tidak? Banyak orang itu sunnah bayar utang saja babak belur kok. Bayar utang itu sunnahnya lebih loh Pak. Contohnya saya pinjam duit sama Pak Ketua. Pak Ketua pinjam duitnya berapa Ustaz? 1 juta. Kalau saya janji tanggal 10 contohnya, itu sunnahnya kalau bisa sebelum itu dikembalikan, dan mengembalikannya lebih. Itu pakai kias. Nabi pinjam kambing kurus, kembalinya kambing gemuk. Oh berarti kalau mengembalikan itu boleh lebih. Terus saya kembalikan, Pak Ketua ini ada sedikit 1.200.000 ini. Loh jangan Pak Ustadz, utangnya kan cuma 1 juta, kenapa 1.200.000? Enggak, ini sudah saya niatkan ini untuk dibayarkan. Itu yang 200 riba itu kalau ngomong di awal. Pak Ustadz, Pak Ketua pinjam duitnya berapa? 1 juta, nanti kembalikan 1.200 ya, itu riba. Tapi kalau nggak ngomong dikembalikan, terus ini 200, Pak Ketua karena orang soleh contohnya, solehnya itu sudah di atas rata-rata, jangan pokoknya biar boleh, saya nggak mau, saya tetap harus ngotot, izinkan saya untuk kali ini mengamalkan sunnah membayar hutang lebih, karena itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah yang jarang diamalkan Pak. Nah coba, ternyata tersangkanya ada. Kita ini kalau utang janji tanggal 7, molor tanggal 17, didatangi tanggal 17, mundur tanggal 27, didatangi tanggal 27, hilang tidak diketahui di mana ribanya. Jadi itu sunnah juga. Jadi jangan kita mengamalkan satu sunnah terus merasa paling cinta terhadap sunnah, karena masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Nah ini makanya kalau orang sering profesor kok begitu, karena mereka mengkaji masalahnya, mengkaji. Nah itu termasuk yang pernah saya sampaikan, Bilal itu kalau naik ke tempat muazzinnya, hayyalal shalah, belok kanan, hayyalal falah, ke kiri. Kenapa? Faktanya belum ada ini. Coba, faktanya memang belum ada ini. Makanya ketika orang memahami, termasuk imam, saya itu kadang-kadang temporer saja, kadang-kadang saya langsung balik menghadap ke jamaah, kadang-kadang saya miring, kadang-kadang saya, itu relatif saja. Jangan membuat konstitusi paten. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung menghadap jamaah dipelototi satu-satu semuanya, ini sunnah Nabi semuanya. Itu ada maqasidus syariah.
Mengapa Nabi melakukan itu? Karena kalau sudah datang maghrib, datang isya, itu gelap. Nabi itu untuk memaklumatkan kepada jamaah bahwa saya sudah selesai sholat. Karena orang-orang dari daerah-daerah kalau masuk masjid, oh ini Nabi masih menghadap ke kiblat, Allahu Akbar, langsung duduk, dikiranya masih sholat. Maka untuk memaklumatkan supaya masyarakat tahu, dia menghadap ke jamaah, oh Nabi sudah selesai sholatnya. Itu sebenarnya tujuannya untuk itu, tapi dijadikan hukum harus seperti itu. Kalau tidak begitu, tidak ikut sunnah. Itu persoalan dalam pemahaman, Pak. Sehingga kalau nggak begitu dianggap kita kok menyalahi sunnah ya Ustaz. Lah saya kan adat kebiasaan, makanya harus paham nanti al-urf itu adat kebiasaan itu. Apalagi nanti kalau kita berbicara dalil kedua as-sunnah, mana ini as-sunnah yang berimplikasi hukum pada kita, itu panjang lebar lagi diceritakan. Makanya Nabi itu kalau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung balik kanan sambil mengecek sahabatnya, memaklumatkan bahwa sholatnya udah selesai. Jangan sampai nanti ada orang takbir Allahu Akbar, dia menggantungkan sesuatu kepada sesuatu itu yang tidak ada. Itu dari sisi akidah bahaya masalahnya. Dari sisi akidah bahaya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat itu sebenarnya kalau nggak masbuk ya, kalau nggak masbuk ini, kalau yang saya pahami, kalau nggak masbuk kita belum boleh salam ke kanan sebelum imamnya salam ke kiri. Contohnya Assalamualaikum warahmatullah, sudah itu imamnya Assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam ke kanan. Itu kalau tidak masbuk. Tapi kalau masbuk mau menambah, jangan menunggu salam kedua. Kenapa? Karena sudah tidak bergantung kepada imam lagi kita. Karena begitu salam pertama itu selesai, nunggu salam kedua kita menggantungkan kepada sesuatu yang sesuatu itu sudah nggak ada. Itu dari sisi akidah bermasalah. Itu yang kami terima, begitu guru kami itu. Makanya saya kalau masbuk, imamnya Assalamualaikum warahmatullah, begitu sudah salam ke kanan, dia sudah bukan imam saya langsung naik. Kecuali kalau saya nggak masbuk, nunggu salam ke kiri, baru saya salam ke kanan. Ini kadang tidak, imamnya baru salam ke kanan, dia ikut ke kanan, imamnya belum ke kiri, udah ke kiri duluan. Nah, jadi memang aspek fikih itu, ini sudah masuk fikih, bukan usul fikih kalau yang tadi itu. Kami itu teliti Pak, di kalangan Syafi'iyah itu bahkan membawa takbir ke sujud aja itu hati-hati, karena sujud itu cerita lain. Kan ada orang Allahu Akbar, sudah sujud, takbirnya di dalam sujud. Bacaan sujud itu bukan takbir. Bar itu harus selesai sebelum dahi menyentuh tempat sujud. Itu persoalan fikih. Tapi kalau ada orang yang ada pendapat imam lain, saya hormati kalau ada. Tapi kalau saya nggak begitu. Takbir harus selesai sebelum sujud. Jangan dibawa ke tempat sujud, karena di tempat sujud itu sudah teritori wilayah lain. Bacaannya bukan itu. Ini persoalan fikih yang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali persoalan agama di dalam Islam ini. Yang penting cakrawala wawasan kita itu punya wawasan lah minimal, sehingga kajian ini paham nggak paham, yang penting pahalanya ada, mataharinya sudah kelihatan. Kita simpulkan ya. Quran dipahami meninggalkan aspek bahasa itu hasilnya tekstual. Memahami aspek otoritas Allah, normatif ilahiyah, hasilnya liberal. Memahami Quran meninggalkan aspek realitas peradaban, nggak paham aspek sosiologi, hasilnya pasti ekstrim. Makanya pengebom tuh itu ekstrim semuanya itu BNPT udah mengantongi itu semuanya itu. Mudah-mudahan kajian kita ini benar-benar menambah wawasan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, mataharinya sudah semakin meninggi, kita sholat duha dan kita bercengkerama. Demikian, mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,